Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lion Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 MTS KMA 183 ya. Nah, di sini kita akan membahas An-Nasyatu Ats-Tsani ya. Kegiatan kedua ya di halaman 19. Nah, pemodelan teks. Nah, sini judulnya tentang pemodelan teks. Dalam bahasa Arab kita mengenal an-nasu al-wasfi, teks deskripsi ya. Teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini ada dua. Nah, al-wasfu al-am, deskripsi umum. Ada juga al-wasfu al-khas, yaitu deskripsi khusus. Nah, nanti turunannya di sini kita lebih diperinci lagi mengenai definisi, kemudian identifikasi dan klasifikasi ya untuk al-wasfu al-am atau deskripsi umum. Kalau untuk deskripsi khusus, nah di sini deskripsi khusus dari klasifikasi. Nah, nanti kalau yang am, yang umum ini, yang umum, teks yang umum mendeskripsikan sesuatu yang umum. Nah, nanti didefinisikan dulu, kemudian diidentifikasi, terus nanti diklasifikasi ya. Kalau yang khas, yang khusus, nah ini hanya mendeskripsikan khusus dari klasifikasi. Nah, nanti dari klasifikasi ini kita deskripsikan lagi, maka itu disebutnya teks deskripsi khusus gitu. Jadi bedanya kalau ini lebih umum ya, global. Kalau ini lebih khusus, diambil dari yang sudah diklasifikasikan di sini. Oke. Ma huwa an-nasu al-wasf? Teks deskripsi adalah teks yang memberikan informasi, ingat, memberikan informasi tentang sesuatu atau seseorang. Nah, jenis teks ini berfungsi untuk menggambarkan benda atau orang dengan sifat yang melekat padanya. Nah, jadi teks deskripsi ini untuk menggambarkan benda atau orang ya. Intinya memberikan informasi tentang benda atau orang ya, sesuai dengan sifat yang melekat padanya, pada orang itu atau pada benda itu. Paham ya? Selanjutnya, struktur teks deskripsi terdiri dari deskripsi umum dan deskripsi khusus. Deskripsi umum yaitu berupa definisi ya. Apa itu titik-titik, ini adalah, nah seperti itu biasanya. Kemudian identifikasi dan klasifikasi di kelas-kelas nantinya. Terus diidentifikasi, nanti diklasifikasi. Yaitu berisi ciri penentu atau penetap identitas seseorang, benda, atau sebagainya. Itu deskripsi umum. Jadi dimulai dari definisi. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang mangga. Mangga itu apa? Gitu ya. Mangga itu apa? Cirinya seperti apa? Kemudian jenis mangga itu apa saja? Nah, itu teks umum, deskripsi umum gitu. Kalau deskripsi khusus berupa klasifikasi atau berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Nah, kalau yang khusus nanti setelah, bedanya nanti gini. Kalau dalam deskripsi umum tadi kan tahapannya di definisi dulu apa itu mangga, kemudian cirinya bagaimana, kemudian jenis mangga itu apa saja, dan gitu ya. Nah, kalau deskripsi khusus nanti langsung kita berada di klasifikasi ini. Jenis mangga itu apa aja? Nah, kita ambil satu, misalkan mangga gincu, misalkan gitu ya. Nah, baru di situ dikupas tuntas mengenai khusus mangga gincu ya. Mangga gincu itu apa, cirinya seperti apa, begitu. Itu teks deskripsi khusus. Perhatikan contoh berikut. Ismi Azam, ana talibun, wa hadza Mahmud, huwa talibun, huwa sadiqi, wa hadhihi Rafidah, hiya talibatun, hiya sadiqati. Nah, Ismi Azam, nama saya Azam, ana talibun, saya seorang siswa, wa hadza Mahmud, dan ini Mahmud, huwa talibun, dia seorang siswa, wa sadiqi, dia seorang temanku, wa hadhihi Rafidah, dan ini Rafidah, hiya talibatun, dia seorang siswi, hiya sadiqati, dia adalah seorang teman perempuanku. Nah, gitu. Nah, dari kalimat ini, dari teks ini kita klasifikasikan al-wasfu al-am atau al-wasfu al-khas. Nah, yang termasuk kepada al-wasfu al-am, teks deskripsi umum,
yaitu ismi azam ana tolibun. Ismi azam ana tolibun. Nah ini yang termasuk kepada teks deskripsi umumnya, karena di sini hanya menunjukkan definisi saja ya, atau perkenalan saja. Ismi azam ana tolibun. Namaku Azam, saya seorang siswa. Ini kan umum ya, umum. Belum lebih khusus ke Azam itu siapa, kemudian Azam itu punya teman atau tidak, belum ke situ. Nah, berarti ini disebutnya umum, deskripsi umum. Nah, baru setelah dia memperkenalkan diri ya dengan kata ini, baru dia menyebutkan dia punya teman namanya si Anu, kemudian dia punya punya teman perempuan juga namanya si A, misalkan gitu. Nah, ini adanya di al-wasfu al-khas. Nah, ini yang termasuk al-wasfu al-khas, teks deskripsi khususnya, yaitu dari mulai wahada Mahmud huwa talibun huwa sadiqi wa hadhihi rafida hiya talibatun hiya sadiqati. Nah, ini termasuk ke dalam teks deskripsi khusus ya. Deskripsi khusus yang lebih menjelaskan siapa Azam itu gitu. Jadi nggak sebatas Azam. Kalau Azam itu kan umum, dipersempit atau diperjelas bahwa Azam yang mana? Azam yang temannya Mahmud, Azam yang punya teman namanya Rafidah, begitu. Lebih jelas lagi. Selanjutnya, nah, baca, pahami, diskusikan struktur teks dan bandingkan teks-teks berikutnya. Iqra wafham wa naqish wa qarin hadhihin nusus. Nah, bacalah, pahami, wa naqish bandingkan, wa qarin kemudian ia bandingkan wa hadhihin nusus, teks-teks berikut ini. Teks pertama. Ismi Faruk. Namaku Faruk, ana talibun, saya seorang siswa, fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Wa hadha akhi, dan ini saudaraku, ismuhu Luqman, namanya Luqman. Wa talibun, dia seorang siswa. Wa hadhi sadiqati, dan ini teman perempuanku, ismuha Fitriyah, namanya Fitriyah. Hiya talibatun, dia seorang siswi. Tilka mudarrisati, itu guru perempuan saya. Ismuha al-ustadzah Nafisah, namanya Ustadzah Nafisah. Hiya mudarrisatul lughatil arabiyyah, dia seorang guru perempuan bahasa Arab. Kemudian wadzalikal ustadz Mansur, dan itu Ustadz Mansur, huwa raisul madrasah, dia kepala sekolah. Yaitu teks yang pertama. Teks yang kedua. Hadhihi madrasati hiya kabirah wa munazzamah, ini sekolahku. Sekolahku besar dan tertata, wa jamilah, dan bagus, cantik. Wahaya, dan sekolahku amamal masjidil kabir, di depan masjid yang besar. Al madrasatu fi syari Sukarno rokmu 7 sab'ah. Sekolah di Jalan Soekarno nomor 7. Wahada fasli, dan ini kelasku. Al faslu wasi'un, kelas itu wasi'un, luas, wajamilun, dan bagus. Al faslu munazzamun, kelas itu munazzamun, tertata rapi. Nah, silakan dibaca, dipahami, kemudian diskusikan struktur teksnya dan bandingkan teks-teksnya. Yang pertama ini mana yang termasuk klasifikasi al-wasfu al-am dan mana yang termasuk al-wasfu al-khasnya. Kemudian yang di teks 3, teks 2 juga sama seperti itu. Terus nanti bandingkan di sini berbicara tentang apa, kemudian di sini berbicara tentang apa. Gitu ya. Gampang. Baik teman-teman, sampai di sini kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.